Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama gue Sandi Luo. Sebelum kita mulai seperti biasa ya, gue akan kasih dulu salam khas podcast ini. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan pastinya tidak lupa gue mengingatkan kalau podcast ini tayang di berbagai platform. Seperti di Instagram, Facebook, Twitter, sekarang namanya X ya. Dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo. Tayang juga di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang isinya adalah berbicara tentang lingkungan itu penentu masa depan. Jadi milenial harus berperan, bukan baperan. Mantep nih, yang bikin judul nih anaknya pantun banget ya. Dan podcast kali ini sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang mahasiswa jurusan International Business Administration. Dan baru-baru ini baru mendapatkan gelar CDM, International Certified Digital Marketing. Gokil. Dari Logical Operation Amerika. Say hi untuk Muhammad Dhani Gufron alias Mas Gufron. Halo Mas Gufron. Halo bro. Gimana kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah. Gokil. Ya, sebelumnya Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sehat Mas? Sehat. Gimana Mas Gufron juga sehat ya? Ini sehat, selalu sehat lah. Sehat selalu sehat dong. Oke. Sebelum kita masuk kepada obrolan kita, mungkin kenalan dulu ya Mas Gufron. Tadi kan udah dijelasin sedikit backgroundnya. Kalau lu adalah lulusan dari, berarti ini jurusannya internasional jatuhnya ya? International Business. Sekolah dari luar juga gitu? Di kampus gue itu namanya IPMI International Business School. Kampus ini dibangun sama Pak Sumitro. Oke. Dan juga Pak Bustanil Arifin dulu saat itu Menteri Pertanian. Jadi kampus ini tuh adalah gabungan dari sistem Harvard Business School dan Ivy Business School. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia. Oke. Jadi the first school yang punya gelar MBA dan juga BBA di Indonesia. Oh gitu, siap. Selain itu apa lagi kesibukan dari lo, Gufron? Kalau gue tuh selalu punya 3. Nah, buat dapur ngebul, buat pemikiran terbakar, dan buat jiwa membara-bara. Oke, kita dulu ya, kita harus mencerna dulu nih. Dapur ngebul. Dapur ngebul, duit dong. Oke, duit. Terus pemikiran berapi, terbakar. Ini berarti mikir terus nih. Jalan terus nih pemikirannya. Biar otak nggak mati. Oke. Satu lagi adalah buat jiwa membara-bara. Jiwa itu membara. Apa nih ketiga hal ini nih? Kita elaborate deh. Buat dapur ngebul itu pasti usaha dong. Bisa kerja, bisa apapun itu. Gue kebetulan udah sekitar 3-4 tahun belakangan sudah mulai independen lah, gak dari orang tua lagi. Dengan cara jual beli mobil bekas. Walaupun nggak ramah lingkungan ya, nggak mendukung pemerintah untuk mobil listrik nih sebenarnya nih. Tapi ya modalnya cuma ada di situ ya kan. Untuk pemikiran biar menyala terus. Ada 3 lagi nih. Wah, ngopi, diskusi, aksi kan podcast Aksi Nyata nih. Betul. Harus kita punya aksi dong sebagai anak muda. Ngopi, diskusi, aksi. Ngopi, diskusi, aksi. Dari ngopi dulu. Kafein udah kena. Diskusi nih. Ngobrolin tentang apapun itu yang bisa produktif lah, baru kita punya aksi. Nah, yang ketiga tuh untuk jiwa nih yang membara-bara. Gue sekarang sih lagi berkecimpung dan suka banget di tempat yang notabene kepemudaan lah. Pertama itu petani sentenial. Petani sentenial. Yang kedua gue sekarang lagi jadi host dan konten kreator di salah satu kolektif kepemudaan di Jakarta namanya Senopati Circle. Gokil, Senopati Circle. Satu lagi tadi 3 nih katanya? 3 dong udah itu. Oh udah 3 ya? Iya. Gokil ya. 3 dong. Lengkap ya? Udah beres nih berarti ya? Agak lupa tuh, minum dulu kali ya? Iya. Air putih kurang nih ya? Tadi kan harus 3 tuh kan, ada ngopi, habis itu baru diskusi baru aksi ya. Keren. Jadi aksi yang normatif aja tapi ya. Aksi normatif aja, iya. Jadi 3 hal ini yang lagi lo kerjakan. Lagi yang bikin gue keep me alive untuk saat ini hal itu sih. Dan tadi kan sempat bahas tentang kepemudaan nih, karena lo berkecimpung di kepemudaan ya. Apa pandangan seorang Gufron tentang opportunity kepemudaan, kesempatan para pemuda? Opportunity, ini lumayan menarik ya. Karena Indonesia kan lagi dapat bonus demografi lah ya. 68% menurut BPS 68% orang Indonesia ini lagi usia produktif nih. Berarti dengan daya offer yang lebih banyak, daya belinya juga harus lebih banyak. Betul. Dengan pemuda yang lebih banyak, seharusnya penyerapan juga lebih banyak. Berarti kita untuk bertarung sengit antara pemuda juga lebih ketat nih.
Tapi lebih baik jangan bertarung sengit kalau menurut gue. Harusnya apa berarti? Berkolaborasi dong. Betul. Berkolaborasi dong. Iya. Lo punya apa, gue punya apa, kita kolaborasiin. Oke. Karena kalau kita selalu sendiri-sendiri terus menganggap yang di samping kita itu selalu kompetitor ya mentok-mentok 50% lah kalau menurut gue ya. Tapi kan kita nggak selalu punya kemampuan yang orang lain punya, dan orang lain juga tidak tentu punya kemampuan yang kita punya. Betul, gitu kan. Betul. Ya kolaborate dong. Okay. Kolaborasi adalah kunci ya. Udah nggak zaman lah saling sikut, saling saing ya kayaknya pemuda-pemuda ya. Nggak zaman. Karena berkompetisi itu bisa dari kolaborasi juga dong. Berkompetisi yang sehat jatuhnya. Berkompetisi yang sehat. Karena kan nih tergantung kita pengen output yang seperti apa, outcome yang seperti apa. Oke. Ya kan. Selalu dong kalau kita sisi sosial pengennya pasti network. Betul. Kalau sisi finansial pasti pengennya duit. Kalau sisi positioning pasti pengennya posisi yang baik lah, jabatan atau apapun itu. Kalau kita kerja sendiri-sendiri kayaknya caranya udah nggak sentennial ya, udah tua banget gitu nggak sih? Iya. Udah tua banget gitu ya. Berkolaborasi bareng-bareng, bisa bikin apa nih bareng-bareng? Iya, makanya gue selalu bilang ngopi, diskusi, baru aksi. Betul. Oke. Kan kalau bicara tentang ngopi, diskusi dan aksi, kayaknya udah lu mulai dari muda ya, dari usia muda. Karena kalau lihat dari pengalaman dan organisasi terutama ya, hingga prestasinya juga adalah menjuarai pencak silat pada ajang Indonesia Youth and Sport National Championship. Gokil. Tahun berapa tuh? Terakhir gue silat itu 2018. Udah jauh banget. Udah jauh banget ya. Itu berarti masih zaman SMA ya. Karena gue dulu SMA kan gue di 2 tempat. Pertama gue di SMA Plus Negeri 17 di Palembang. Terus gue dapat scholarship dari AFS ke Italia. Sebelum gue ke Italia itu gue mikir, aduh gue di Italia nggak bakal bisa silat lagi nih. Akhirnya di sana masak pasta doang nih. Akhirnya gue gasin dulu deh. Gasin dulu untuk ikut silat di situ. Tapi memang lu dari usia muda udah seaktif itu ya? Dari zaman sekolah udah sibuk sana sini, ikut organisasi sana sini gitu? Gue orang yang lumayan aktif karena mungkin gue suka main ya. Gue tuh dulu anak pertama kan, dan satu-satunya dulu belum punya adik. Selalu dibilang jangan kesana. Sedikit rebel dong kita. Semakin bilang jangan, spirit punknya udah mulai keluar deh kan. Gue langsung main-main aja. Gue dulu pernah SMP itu di kampung. SMP gue full di kampung di Kabupaten Tanggamus di Lampung, SMP Negeri 1 Gisting. Itu gue dikasih fasilitas di rumah gue yang lumayan bagus lah. Saat itu dikasih wifi, dikasih PS, dikasih apa segala macem. Dan lu tahu hobi gue apa? Apa tuh? Mancing belut. Gue menolak, ada di dalam rumah lah. Akhirnya gue explore sendiri, explore sendiri, dan akhirnya itu yang membuat gue bisa keep me alive lah pada saat itu ya, untuk buat gue jadi aktif. Jadi gue mulai ke organisasi dan segala macem tuh udah dari SD. SD gue ikut tapak suci itu silatnya. Terus ada gue Islam banget lah, konservatif dulu. Jadi ikut dai cilik gitu. Kan dulu agak ngetren ya tuh dai cilik ya kan. Ada pada masanya ya kan? Sampai di TV ada acaranya. Dulu kalau anak kecil mau terkenal kalau nggak ikut dai cilik, idola cilik dan sinetron. Betul. Jadi gue memilih jalan yang agak lebih Islami. Waktu itu dai cilik. Dai cilik. Jadi SMP gue baru ikut. Jadi gue jadi ketua OSIS. Gue ikut ngumpul-ngumpul sama teman-teman di komunitas motor, walaupun saat itu gue belum boleh bawa motor, tapi gue ikut aja mereka ngopi ya kan. Gue selalu menyerap apa yang ada dari sekitar gue lah. Gitu. Nah, yang sangat aktif gue di SMA. Di SMA baru gue sangat aktif banget. Gue pada saat SMA gue tuh buka coffee shop di Palembang. Gokil, SMA tuh? SMA. Gue buka coffee shop di Palembang. Dan orang tua gue nggak tahu. Terus? Ya gue swadaya teman-teman aja. Teman-teman, ayo kita kumpulin modal segala gitu, bikin coffee shop namanya Intuisi Bicara. Ya karena PSBB dan pandemi akhirnya tutup ya. Tapi lumayan lah, udah bisa punya modal lagi untuk akhirnya jualan mobil bekas nih, walaupun gak ramah lingkungan nih. Olinya cecer kemana-mana. Ya di situ gue ikut OSIS juga, gue ikut Ikatan Duta Pelajar karena waktu SMA gue jadi Student Ambassador of South Sumatra saat itu, jadi Ikatan Duta Pelajar, Ikatan Duta Sekolah, ya lumayan banyak lah SMA. Gokil. Aktif banget berarti ya? Karena sebenarnya tapi lu menikmati dengan semua itu ya? Gue menikmati karena gue tidak suka di dalam kelas. Sebenarnya gue nggak suka belajar, gue nggak suka di dalam kelas. Gimana caranya gue tetap punya
achievement dan jadi high achiever, tapi bukan karena nilai. Akhirnya gue ikut kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tapi orang tua gimana? Karena kan kalau kita lihat zaman dulu ya, tapi gue nggak tahu ya kalau orang tua seperti apa ya. Zaman gue dulu kan nilai itu penting banget zaman sekolah. Prestasi itu semua dinilai dari ya berapa nilai yang dapat di mata pelajaran gitu. Orang tua seperti apa? Orang tua gue selalu bilang satu hal aja ke gue. Lakukan apa yang mau kamu lakukan. Ini dari bapak ya, ini pesan. Karena gue waktu SMA itu tinggalnya sama kakek dan nenek. Nah, orang tua gue tidak tinggal sama gue waktu itu. Orang tua gue di Karawaci dan Lampung, mobile gue di Palembang. Oh, beda banget ya. Jauh. Jadi bilang, whatever you wanna do, tetaplah bertanggung jawab. Oke. Ya, berarti gue harus bertanggung jawab untuk nilai dong. Berarti nilai kan, itu kan nilai itu output ya. Outcome-nya apa? Achievement. Kalau gue nggak bisa bertanggung jawab secara nilai gue jelek, seenggaknya outputnya jelek, seenggaknya outcome dari achievement-nya harus baik. Oke. Ya udah, nyari kegiatan di luar sekolah dan luar kelas. Dan itu yang lu nikmatin dan gak lu sesali ya? Ya, alhamdulillah itu menjadi penunjang yang lumayan bagus untuk gue saat ini. Nongkrong banget lah kayaknya lu anaknya ya? Setiap hari pasti nongkrong ya? Nongkrong. Karena ide itu dimulai dari nongkrong. Betul, kan? Nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya kan? Ya kan? Akhirnya jadi, bisa bikin apa nih bareng-bareng? Brainstorming lah bahasanya. Brainstorming, ya kan? Anak zaman sekarang. Ngobrol dengan daging sedikit ya kan? Walaupun makanannya bukan daging. Iya. Kalau lihat sekarang, zaman sekarang ya, kadang kan ada stigma anak-anak sekarang itu lebih seneng main sama gadget. Udah jarang nongkrong. Kalaupun nongkrong semua sibuk sama handphone sendiri gitu. Bagaimana lo ngeliat ini bisa, anak-anak sekarang bisa berkolaborasi lagi nih lebih dalam hal bukan cuman ya dengan apa yang mereka punya sekarang, terutama kan pendidikan, kebudayaan, supaya bisa efektif dan mereka juga bisa berperan aktif juga dalam membangun bangsa kita gitu. Kalau menurut gue, ini pribadi ya, tentang hobi yang bisa dikolaborasikan. Kalau bokap gue tuh selalu bilang satu, kalau keluarga gue tuh sangat konservatif dengan budaya Jawa. Nah, di Jawa itu ada lakon-lakonnya lah, pewayangan lah. Gue dididik dengan itulah. Salah satu dari kelima lakon satrio adalah Kukilo. Kukilo itu kalau orang Jawa tuh bilangnya kelangenan, artinya hobi. Hobi. Kita harus punya hobi untuk bisa punya dharma atau mengabdi itu harus punya hobi. Nah, gue elaborasikan dengan cara ketika lo punya kelangenan, misalkan nih lo suka Vespa, misalkan ya, kelangenan lo Vespa. Di situ itu punya nilai sentimental dan emosional yang baik untuk lo. Kalau gue buat 2 branch lagi nih ke bawah. Yaitu? Kalau itu punya nilai sentimental yang baik, itu harus juga punya nilai finansial yang baik. Entah lo dengan buka bengkel Vespa, buka cuci Vespa, atau jual beli Vespa. Setelah itu dari nilai sosial yang baik. Nilai sosial yang baik itu adalah outputnya, outcome-nya adalah networking tadi. Dengan lo ikut komunitas Vespa, dengan lo ikut riding bareng-bareng. Karena dari situ itu bisa melatih 3 hal yang memang ada di dalam hobi menurut gue. Jadi hobi itu bukan sekedar yang kita pakai, yang kita senangi, kita gemari, ya udah. Pertama merawat, kedua menghasilkan, ketiga membantu langkah kita. Nah, itu sih menurut gue ya. Ini sangat konservatif dan bijak ya. Jawa-jawa banget ya. Ini masih laku nggak dijual di Centennial ya? Masih. Mungkin ya kan masih akan pemikiran-pemikiran ini masih bisa dipakai. Jadi itu ya kalau misalnya lu ngomong hobi ya nggak sekedar ya udah ngejalanin hobi nggak cuman, tapi ada nilai-nilai yang bisa dipetik di dalamnya ya. Iya, bahkan kalau memang dari segi Kukilonya sendiri ya, ini Kukilo apa? Gua agak lupa deh. Sorry bokap gue kalau nonton nih, gua agak lupa nih. Ntar ajarin lagi deh gitu. Itu kita harus kalau esensinya ya, filosofisnya kita bisa mengerti apa yang hobi kita lakukan, ucapkan gitu. Misalkan kalau orang-orang dulu kan sukanya hobinya burung apa gitu kan, itu kelangenannya lah, peliharaannya. Ketika kita sudah bisa satu nada, satu frekuensi dengan dia, ketika dia ciulnya gimana, berarti dia pengen makan, pengen apa gitu loh. Itu baru udah satu hati gitu. Kalau kan sekarang anak-anak jarang tuh yang suka burung ya. Paling waktu kita masih kecil tuh burung merpati doang tuh, merpati balap ya kan. Ya makanya sekarang gue elaborasikan dengan cara ketika konsep ini gue pakai di yang masih agak milenial, centennial yang masih muda nih, apa gitu loh. Ya, makanya gue tadi bilang kayak Vespa dan lain-lain lah. Iya. Jadi silakan kalau punya hobi ya, apapun itu ya. Apapun mau itu. Lu main game, mau lu bikin konten, atau lu punya hobi-hobi yang lainnya, silakan. Tapi kalau dari Gufron sendiri, semua yang kita lakukan itu pasti ada
ada dua hal yang tadi itu ya, entah dari sisi sosialnya, atau yang tadi yang pertama adalah sisi, gue lupa lagi tadi apa? Finansial, iya. Silakan di-rewind ya, yang tadi ya, mundur-mundur lagi. Bener-bener. Okay. Kalau bokap gue bilang cuma 2, laki-laki tuh nggak boleh telat nakal dan harus punya hobi. Itu yang bisa keep kita balance. Jadi nakal lah pada masanya ya. Nakal pada masanya. Dan punya hobi. Bertanggung jawab. Jangan bertanggung jawab. Betul. Sekarang kita masuk ke tema ya. Temanya adalah lingkungan penentu masa depan. Milenial harus berperan, bukan baperan. Menurut pandangan lo, seberapa penting lingkungan untuk membentuk seseorang? Membentuk seseorang penting. Karena yang membentuk gue sebenarnya main di kebun kan, main dengan alam dan segala macam gitu ya. Cuman gue berpikir lingkungan apalagi di pertanian itu udah jarang banget dilihat oleh generasi-generasi kita gitu loh. Gue ambil satu contoh case lah di Kabupaten Tanggamus, itu ada di Lampung, tempat gue SMP 3 tahun di sana. Itu gue sering lah, namanya ngopi diskusi, dan tadi itu gue ngobrol dengan salah satu kolektif dinamanya Retro Cafe. Retro Cafe itu tempat berkumpulnya para aktivis lingkungan, para pelaku lingkungan, pelaku pertanian, Gapoktan, gabungan kelompok pertanian, dan juga petani-petani yang memang masih punya spirit muda lah. Karena kalau kita ngomongin petani ya, itu di pikiran anak-anak muda sekarang tuh, wah gila tua banget ya jadi petani gitu loh. Gue sekarang pengen bikin startup aja deh gitu kan. Selalu seperti itu gitu loh, in general. Menurut gue ini adalah salah satu opportunity yang sangat bisa dikaryakan. Karena petani, ini menurut BPS ya, petani itu setiap tahun tuh petani muda tuh menurun angkanya. Di 2017 saja, dari 20,7%, itu turun jadi 18%. 2,7% per tahun penurunan petani muda. Berarti minatnya, itu 2017. Sekarang udah 2023, gue nggak terlalu update ya. Menurut gue, anak-anak muda sekarang itu lebih suka yang digitalisasi dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya mereka terkadang lupa gitu bahwa ada segmen-segmen yang masih seksi untuk dimainkan, tidak banyak pemainnya, dan menghasilkan pusaran angka yang besar gitu. Kalau memang bisa diintegrasikan dengan baik, ya itu yang sekarang gue lagi coba kembangkan dan coba perjuangkan, itu gimana sih caranya generasi kita ini masih keep in touch dengan dunia agribisnis gitu loh. Mau itu dari awal atau udah dihilirisasinya, tapi tetap keep in touch di situ. Jadi apa yang membentuk lo dan menjadikan lo seperti hari ini adalah lingkungan lo ketika SMP kebanyakan ya, yang main di kalau untuk lingkungan yang lingkungan banget nih, lingkungan yang nature, agribisnis and everything. Itu SMP ya? Karena gue SMA di Palembang, dan ketika gue lanjut SMA ke Italia, itu baru gue melihat pertanian yang benar-benar maju. Di sana tuh? Di sana, itu benar-benar Italia itu, wah gila. Pisang kalau kita sini pisang 18.000 dapat berapa itu gitu kan. Kalau di sana tuh €1 cuma dapat 1 pisang. Tapi memang itu jadi kebutuhan basic need-nya mereka. Gue melihat perkebunan anggur yang baik gimana untuk orang sana membuat wine dan segala macam, perkebunan gandum untuk akhirnya membuat bir dan segala macam. Intinya adalah ketika kita ingin pertanian ini muncul sebagai segmen yang punya komoditi seksi, kuncinya satu, apa kata Bapak Presiden kita? Kemajuan industrialisasi. Betul. Bahkan Bapak Presiden kita mendukung untuk tidak menjual bahan mentah ya, bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ya menurut gue itu sangat make sense. Tapi memang pada kenyataannya mungkin belum rata lah untuk di kabupaten atau kota-kota kecil gitu loh. Ya gue sekarang lagi mencoba penetrating access, membuat network gimana caranya kita bisa mengkaryakan dan membangun kesejahteraan di situ. Menarik. Kalau di daerah-daerah sendiri untuk mindset menjadi seorang petani masih kenceng nggak sih? Kalau kota besar mah kayaknya udah pada pengennya yang lu bilang tadi, kerja di startup, digital, digital apa gitu ya kan. Kalau di daerah seperti apa? Masih sama, Mas. Masih sama sih sebenarnya. Masih sama kayak kalau menurut Kominfo juga kan 98% orang Indonesia melek teknologi kan. Kita udah punya HP, udah punya laptop segala macem, kita pasti bisa langsung mengakses apapun yang ada di luar. Yang membuat mungkin ya secara psikis orang-orang itu lebih tertarik dan lebih wake up
dengan apa yang ada di luar, walaupun mereka dimanapun, di pedalaman manapun. Gue bisa kasih bukti. Let's say 7 dari 10 teman gue nggak ada yang mau jadi petani. Nggak ada yang mau jadi petani. Karena menurut mereka petani itu ya nyangkul. Petani itu nyangkul, bibit, nyemprot pestisida, manen sendiri, nyupir sendiri. Petani itu tidak seremeh itu. Dan tidak semenakutkan itu gitu loh. Bahwa pertanian itu banyak hal-hal yang memang masih muda banget. Yang pengen gue gerakan kan sekarang begini, daripada teman-teman yang ada di daerah, di kampung, kerja di Jakarta, kerja di kota-kota besar, kenapa nggak kita bagi peran, kolaborasi tadi kuncinya. Yang di desa tetap mengembangkan pertanian di desanya, yang di kota mencari hilirisasi market dan juga akses untuk penetrate ke hal-hal yang lebih luas untuk pertanian di desanya. Jadi ketika berkolaborasi satu sama lain sesuai dengan perannya, itu bisa menjadi sebuah tooling system dan productivity yang sangat luar biasa. Karena ini sorry ya kalau salah ya, soalnya gue pernah baca katanya ini, gue sorry kalau salah. APBN itu 42% pertanian dari agribisnis. 42%. Sedangkan yang mau mengkaryakan sangat sedikit sekarang. Berarti dengan adanya kelangkaan orang yang mau mengkaryakan, manpower-nya tinggal sedikit. Kenapa kita mau bertarung dan berkompetisi di sesuatu dan segmen yang mungkin teknologi dan segala macam yang semua orang mungkin sedang mengkaryakan itu, karena itulah yang sekarang jadi hal yang sangat menarik gitu loh. Tapi jangan lupa ada opportunity di bidang pertanian, lingkungan, peternakan yang mungkin anak-anak sekarang nggak banyak tertarik di situ. Tapi kan gimana caranya mengkolaborasikan mindset kita sebagai centennial bisa berkolaborasi dengan pertanian yang katanya agak tua ini. Mungkin sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang ngejual produk pertanian dan segala macam gitu kan. Anak muda yang skupnya bisa ekspor online dan segala macam. Cuman kan itu hanya beberapa. Ya marilah kita garap untuk bersama-sama gitu loh. Kalau nggak kita, generasi kapan lagi? Kalau kita cuma mati di kita nggak ada regenerasi. Masa kita mau impor beras terus? Ya kan? Kalau dari pandangan lo seperti apa? Maksudnya dari pemerintah sendiri, supportnya seperti apa? Ataukah memang dari masyarakatnya nih yang akhirnya harus level up? Ini menjadi satu kesatuan ya. Kalau bicara tentang ekonomi kerakyatan pertanian, itu satu kesatuan. Petani itu kenapa masih dianggap sedih? Karena memang konteksnya masih sedih. Realitanya masih seperti itu. Let's say gini, mohon maaf nih untuk pemerintah daerah atau apapun, ini menurut saya. Subsidi pupuk aja menurut saya belum tepat sasaran. Menurut saya subsidi walaupun pupuk ya per kilo cuma 4.000, 3.000 rupiah. Bagi petani itu udah selisih yang sangat besar. Gini deh. Di Kabupaten Tanggamus ya, menurut BPS itu padi itu sekitar 62.000 hektar. Padi 62.000 hektar. Jagung itu 2.700 hektar. Di tengah-tengahnya ada kopi 47.000 hektar. Tapi kopi nggak mendapatkan subsidi pupuk, yang dapat cuman jagung dan padi. Padahal yang terbesar adalah komoditas kopi. Nah, kenapa harga kopinya nggak stabil, hilirisasinya jelek, petani nggak bisa stabil untuk terus memproduksi? Ya karena mungkin belum ada regulasi atau peraturan yang keberpihakannya kepada petani secara horizontal. Nah, itu bisa menjadi salah satu yang harus dicermati berarti ya? Itu baru dari satu variabel. Dari dukungan pemerintah. Belum lagi manpowernya, sumber daya manusianya, mungkin belum banyak sosialisasi tentang apa ini itu segala macam. Banyaklah variabelnya. Makanya itulah yang sedang menurut gue tadi untuk membuat jiwa membara gue. Selain di Senopati Circle tadi. Senopati Circle. Tapi menarik ya, akhirnya ada pembahasan yang menarik lagi. Silahkan kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin bisa cek di sosial media lo, di keseharian lo, biar orang-orang lebih tertarik lagi ya. Nanti boleh tuliskan aja sosial media di bawah sini. Dan terakhir yang mungkin mau disampaikan untuk generasi saat ini, apa yang pengen lo sampaikan kepada generasi saat ini, terutama terkait dengan mereka lebih terlibat dalam organisasi, lebih aktif lagi, berkolaborasi, tidak individual gitu. Mungkin juga menyangkut dengan apa yang sedang lo perjuangkan, apa yang pengen lo sampaikan. Gue cuman 3 kata sih kalau gue. Bukan 3 kata, 3 sampaian lah ya. We have to be adaptive.
tapi be unique and be authentic. Oke. Nah, karena menurut gue autentikasi dan keunikan itu yang bisa dihargai dan membuat lo beda dari orang-orang lain. Oke. Untuk menjadi beda, kita tidak harus, wah gue pengen punk banget, gue beda nih, gue melawan sistem segala macam, nggak harus. Masih banyak perbedaan-perbedaan yang memang apa sih demand-nya dari anak muda yang belum ada? Ya kita supply lah di situ. Dan memang hal-hal seperti inilah yang akan sering harus dilakukan anak muda ya, supaya nggak gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya iya. Karena kalau makin berwarna makin bagus ya. Betul, makin banyak variasinya. Iya, TV aja dari hitam putih jadi berwarna sekarang kan. Iya, betul. Media. Oke. Seru banget obrolannya, tapi memang waktu yang harus memisahkan kita juga. So, terima kasih. Thank you. Sudah mau ada di sini dan berkaitan dengan apa yang kesempatannya. Mas Gufron lakukan, pastinya ini sesuai dengan campaign aksi nyata dari Partai Perindo ya, dari Kamu Untuk Indonesia, yang selalu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik aja link yang tersedia di bawah sini. Dan jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store dan App Store. Silahkan scan barcode yang ada di bawah sini. Sekali lagi terima kasih Mas Gufron sudah mau Terima kasih juga Mas Andi. Terima kasih atas kesempatannya. Aksi nyata sukses terus ke depannya. Kita tunggu gebrakan-gebrakannya. Terima kasih. Kita dukunglah gerakan-gerakan pemuda ini. Betul. Asalkan positif ya. Asalkan positif. Dan gue gak akan heran sih ke depannya mungkin akan ada lu membahas tentang yang tadi ya, petani. Wah, itu sangat gue tunggu sih untuk mendapatkan ruang untuk membahas ini. Karena belum banyak yang membahas. Semoga. Selalu bahas tentang ya yang normatif di pemuda lah, teknologi dan lain-lain. Kita coba karyakan hal ini gitu. Betul. Lebih banyak kesempatannya. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.